Ada banyak orang berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Tapi setan juga begitu. Dia juga gemeter sama Tuhan. Dia percaya. Tapi apa yang membedakan iman kita dengan iman dalam tanda petik setan? Iman yang sejati adalah menyerahkan diri dan menyerahkan hidup kepada Dia yang memberi hidup dan menebus hidup untuk menikmati hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau kamu sudah mati bersama Yesus dan kamu dihidupkan bersama-sama dengan Yesus, dan hidupmu bukannya kamu lagi tapi Kristus yang hidup di dalam kamu, itu termasuk imannya Yesus dikaruniakan kepada kita. Dan imannya Yesus itu bukan iman yang meminta bahwa itu terjadi dan harus terjadi, tapi iman yang menyerah kepada kehendak Bapa di surga. Hari ini, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema iman yang sejati. Sebab ada iman yang tidak sejati. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus mengenali hakikat iman yang sesungguhnya itu seperti apa. Mari kita membaca bersama Ibrani 11 ayat 1. Banyak yang sudah hafal ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah, nah ini definisinya satu-satunya yang didefinisikan di Alkitab itu iman, ya. Kasih juga 1 Korintus 13 ya, tapi enggak sejelas dalam satu ayat satu kalimat ini menjadi begitu nyata ya bagi kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar dari apa? Yang kita harapkan. Semua punya pengharapan, pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kepada seseorang. Anak berharap kepada orang tuanya enggak? Pegawai punya pengharapan kepada bosnya enggak? Apakah itu juga termasuk bagian daripada iman? Dasar dari pengharapan. Nah, saudara-saudara. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang semula kita tidak lihat tapi kemudian kita lihat. Nah, itu iman. Nah, setelah itu ayat-ayat selanjutnya itu menjelaskan dengan jelas bagaimana kisah iman para pahlawan iman. Ya. Ada Henoh, Nuh, kemudian Abraham, dan seterusnya, ya, sampai Rahab juga dimasukkan karena iman. Nah, baca sendiri Bapak Ibu ya. Tetapi pasal ini diakhiri dengan satu statement. Tapi sebelum diakhiri, di tengah-tengah juga di statement itu disampaikan. Ayat 13, coba langsung ayat 13. Ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini siapa? Mereka dari saksi-saksi iman, termasuk Abraham. Ya. Telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Loh gimana toh ini? Ya, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi Tuhan janji, Abraham, keturunanmu tuh banyaknya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Bisa hitung? Gak bisa. Tapi pada waktu Abraham mati, janji itu dia belum peroleh. Karena pada waktu dia mati, dia masih bisa hitung keturunannya. Gitu kan? Selanjutnya, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, saudara-saudara, betul bahwa iman hanya bergerak di dalam area kehidupan kita di bumi ini. Setelah di bumi tidak perlu iman lagi. Ya. Karena kita melihat Tuhan yang tidak kita bisa lihat dengan mata jasmani, ya, kita tidak bisa melihat kemurahan Tuhan langsung direct tanpa
alat untuk bisa menjangkaunya, yaitu iman. Ya. Tetapi walaupun Abraham seorang yang disebut dengan bapak orang beriman, bapak orang percaya, toh dia tidak menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam masa hidupnya. Saudara-saudara, apakah dia gagal iman dan menjadi bapak orang beriman? Tidak. Ayat 39. Ayat 39 ini diulang lagi, kalimatnya hampir sama. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi tokoh-tokoh iman yang disebut imannya luar biasa itu ternyata tidak mendapatkan semua yang dijanjikan itu. Bahkan sebagian mati di dalam penderitaan karena nama Yesus. Dan seolah-olah di sana tidak ada pembelaan. Seolah-olah mereka begitu saja lewat. Ya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Betul ya? Dan itu sudah diceritakan berulang-ulang. Tapi toh mereka mengakui bahwa tidak semuanya yang diharapkan itu mereka dapatkan. Dan tidak semua yang mereka tidak lihat itu menjadi bukti bagi mereka bahwa mereka telah mempercayai. Apakah iman mereka gagal? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, katakan tidak. Ayat 40 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kisahnya begini. Janji Allah kepada Abraham, keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu hari ini kita melihat enggak? Abraham tidak melihat loh ya, tapi kita melihat. Jadi kita ini adalah saksi bahwa iman mereka itu betul-betul sempurna. Tuhan tuh nggak pernah gagal, Bapak Ibu. Tapi masalahnya adalah pada hari mereka menjalani, di mana mereka belum melihat, apakah mereka percaya bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang lebih baik. Ini iman yang sejati loh. Kemarin Pak Vincent cerita, ya sudah perjamuan kudus, sudah proclaim, confession, kesembuhan terjadi, umur panjang kita alami. Ya, mamanya meninggal, keponaannya meninggal. Papa mertua meninggal. Terus siapa lagi Pak? Teman. Pak Daud meninggal. Dan bahkan orang yang meninggal itu juga yang mempercayai umur panjang. Kalau kita mau membahas nih, nggak selesai. Nggak masuk di pikiran. Tapi saya percaya nats ini kok. Pak Vincent, Allah menyediakan segala sesuatu yang lebih baik buat mereka. Dan lebih baik buat mereka itu juga lebih baik buat kita. Kamu pikir kalau mereka sakit-sakitan di bumi, dengan kondisi sekarang ada di surga dan bersukacita, yang menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari, sepanjang zaman, kira-kira mereka bahagia enggak dibandingkan mereka di bumi? Apakah mereka mengingat kita dalam pergumulan hidup kita di bumi? Banyak orang cerita ya, katanya nih, kalau benar, kalau sudah di surga, lupa semua penderitaan di bumi. Lupa. Kamu pernah ingat enggak bahwa kamu dulu pernah susah? Dan hari ini engkau sudah melewati masa kesusahan itu, yang begitu berat membuat kamu beban dan menderita. Dan hari ini kamu merasa hidup ini jauh lebih baik dibandingkan dulu-dulu ketika kamu sedang berjuang.
Sanggupkah engkau melupakan masa lalumu yang begitu berat karena hari ini engkau menikmati kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa? Pasti kau akan jawab, iya Pak. Tapi masih sama-sama di bumi nih Bapak Ibu, masih sama-sama di bumi. Untuk keadaan yang berubah saja kita sudah mampu melupakan masa lalu kita yang pahit, yang susah, yang penuh dengan pergumulan, beban berat. Haleluya. Tetapi hari ini mereka yang disebut sudah di surga, termasuk papi saya juga sudah di surga. Tuhan menyediakan yang lebih baik. Saudara-saudara, aku percaya jika iman bergerak dalam hatimu dan sekarang ini kamu dalam keadaan yang sukar, sulit, bergumul dalam tekanan, dan kau bisa mengatakan seperti ini, Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik. Yang kamu minta, kamu tidak dapatkan, tapi yang Tuhan sediakan lebih daripada apa yang kamu minta. Betul. Dan itu dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat. Jadi iman itu bukan untuk berharap dari apa yang kita mau. Bukan hanya berharap dari sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan. Tapi iman itu adalah percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan dan bukti atas segala sesuatu dari yang kita percaya dan tidak kita lihat sebelumnya. Amin. Tunggu dulu. Jangan buru-buru Bapak Ibu. Ya. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 19. Ya. Setelah ini baru boleh ngomong amin. Yakobus 2 ayat 19. Setelah Ibrani, Yakobus. Oke. Ini saya baca untuk kita ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Percaya kepada Allah loh Bapak Ibu ya. Itu baik. Tetapi ini yang gak enak Bapak Ibu. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi ada banyak orang berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Tapi setan juga begitu. Dia juga gemetar sama Tuhan. Dia percaya. Tapi apa yang membedakan iman kita dengan iman dalam tanda petik? Setan. Sama-sama percaya. Setan tidak pernah mempercayakan hidupnya dirinya kepada Tuhan. Dia hanya melihat dari jauh dan memandangi dengan penuh rasa minder. Dia memang Allah yang luar biasa. Aku gemetar karena aku tidak mungkin mendekati dia. Aku gemetar karena aku tidak akan tahan dengan kemuliaannya. Aku gemetar karena aku tidak mungkin ada di pihak dia. Paham Bapak Ibu? Kepercayaan semacam ini juga disebut percaya. Tapi ini bukan iman yang sejati. Iman yang sejati adalah menyerahkan diri dan menyerahkan hidup kepada Dia yang memberi hidup dan menebus hidup untuk menikmati, kita menikmati hidup yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, iman bukan sekedar dari memandang dari kejauhan bahwa Tuhan itu dahsyat. Tetapi iman adalah memberikan diri kepada Dia yang hidup. Supaya kedahsyatannya itu terjadi di dalam hidup saya. Enggak peduli apa yang disebut dahsyat itu. Apakah yang saya mau atau yang mungkin tidak pernah tahu bahwa itu saya tidak mau. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi iman yang sejati itu seperti itu. Saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu ya. 2 bulan terakhir ini saya setiap hari, ya hampir setiap hari, seminggu 4-5 kali saya berenang sama nge-gym gantian.
Ya, kita langganan satu keluarga dan rumah saya betul-betul dekat sama The Club. Ya, The Club di Gapatma itu lumayan. Saya pikir paling oke di Semarang. Ya, ada basket, futsal, tenis, bulu tangkis, fitness, sama kolam renang. Kolam renangnya cukup gede. Saudara-saudara, saya masih ingat ketika saya pertama kali belajar berenang. Saudara masih ingat siapa yang bisa berenang? Bisa ya. Pertama kali berenang bagaimana? Tanpa pelatih atau ada pelatih? Nah, saya tanpa pelatih. Ya. Tapi dimulai dari kolam yang dangkal. Mungkin hari ini ada orang yang mau belajar berenang? Iya. Biasanya orang yang baru belajar berenang, meskipun dia mengerti dan diinformasi belajar berenang, ya, kalau tidak ada pembimbing Bapak Ibu, selalu saja yang pertama pasti tenggelam. Ya, kenapa? Karena kakean pola. Ya, jadi bergerak ya dengan caranya sendiri, enggak tenang, panik, semakin bergerak semakin tenggelam, makin panik. Nah, itu bagusnya kalau ada pelatih ya. Enggak begitu caranya. Ya. Seorang yang melatih berenang selalu akan memberi informasi ini. Kamu mesti rileks. Kamu juga mesti percaya pada air. Ya, karena ketika kamu rileks, air itu akan mengangkat engkau. Ya. Tapi ketika kamu mencoba untuk berusaha dengan kekuatanmu sendiri, tidak bisa renang loh Bapak Ibu ya. Makin tenggelam. Nah, sekarang ini saya tuh bisa berenang dan rileks, tetapi tidak tenggelam, walaupun bergerak tidak tenggelam. Kenapa? Karena saya percaya bahwa air itu tempat yang aman untuk saya melintasinya, saya menyeberanginya, saya merenanginya. Dan memang harus percaya Bapak Ibu. Saya tahu banyak orang-orang yang tenggelam, akhirnya juga mengapung kan? Tapi cilakanya kalau hidup kekristenan kemudian mengapung saat dia sudah tidak berdaya dan habis nyawa, minta ampun Bapak Ibu. Telat. Saudara-saudara, saya bukan orang yang berenang dengan baik. Kemarin di sebelah saya ada seorang anak muda seusia Krista lah. Berenangnya enteng banget, cepat banget. Saya sudah begini-begini, kalah terus gitu kan. Iya. Semakin rileks, semakin menikmati dan mengalirkan tenaga di dalam air dengan penuh kepercayaan, akan semakin baik hasilnya. Dan saya memberikan ilustrasi seperti itu. Banyak orang hari ini punya iman tapi gedebak-gedebuk ya, jeblak-jebluk sampai tenggelam. Panik. Bapak Ibu, just coba relax aja. Relax karena percaya Tuhan menopang hidupmu, hidup kita semua. Amin. Setelah ini berenang yuk. Supaya kita bisa belajar juga. Di dalam Tuhan tuh kayak gitu. Matius 26. Ayat yang ke-31. Matius 26 ayat 31.
Ini setelah perjamuan suci pada hari atau malam yang terakhir sebelum Yesus disalibkan. Ayat 31 ya. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus tahulah apa yang akan terjadi. Mereka semua diam. Tiba-tiba Petrus tampil dengan biasa, seperti biasalah, kayak pahlawan gitu. Dan dia ngomong begini, biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak. Hebat enggak? Bahkan saya siap untuk mati bersamamu, Tuhan. Ayat yang ke-35, Matius 26 ayat 35. Diakhiri dengan kalimat ini. Bagian yang terakhir ya. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Artinya apa? Artinya mereka percaya bahwa iman mereka tidak membuat pernyataan Yesus digenapi. Tuhan bilang apa? Semua malam ini imanmu akan tergoncang. Mereka bilang, enggak, bisa, mati aja siap kok. Hebat enggak? Saya tahu hari ini ada iman-iman yang seperti itu. Ada Bapak Ibu, banyak. Tapi Tuhan bilang, ini bukan iman ini. Bukan iman yang sejati, ini bukan iman yang sesungguhnya. Ini iman-iman yang karena kamu usahakan, kamu pikir kamu bisa. Tuhan bilang gak bisa. Dan kamu tahu toh cerita selanjutnya toh. Petrus ketemu dengan gadis kecil, budak, gak ada papanya lah. Kamu muridnya Yesus kan? Enggak. Bayangin saudara, ketahuan. Sombongnya itu cuma hanya di mulut loh. Kenyataannya gak ada pak-paknya. Padahal 3,5 tahun mereka bersama Yesus, kurang opo. Mereka melihat kesembuhan terjadi. Setan, kerasukan diusir itu setan. Buta melihat, lumpuh jalan, kusta disembuhkan. Kurang opo. Bukankah mereka sudah melihat bukti-bukti dan iman yang bekerja di antara pelayanan Yesus. Tapi iman mereka tidak bisa diandalkan. Sebab kita tahu Yesus belum menyelesaikan semuanya. Yesus belum mati di atas kayu salib. Semua upaya masih dilakukan dengan kekuatan manusia dan gagal. Siapa mencoba berkata, aku bisa, aku mampu, aku sanggup, pasti gagal. Saudara, sampai kita tahu Yesus mati dan bangkit. Dan kemudian Tuhan bilang, tunggu ya. Kamu akan menerima Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan ke ujung bumi. Tunggu ya, kamu akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kamu tahu, kita tahu, semua tahu bahwa setelah peristiwa itu, Petrus yang penakut dan banyak omong itu, betul-betul seorang rasul yang pemberani. Dan sejak saat itulah, iman yang sesungguhnya itu bergerak di dalam hidup para rasul dan para murid-muridnya.
Saudara tahu Rasul Petrus matinya dengan cara seperti apa? Disalib. Ya, tapi dia bilang, untuk disalib seperti Tuhanku, saya tidak layak. Karena hanya satu orang yang bisa menempati salib itu, Yesus. Tidak layak dalam arti tidak sanggup. Tetapi yang membuat heran adalah cara dia mengekspresikan imannya. Kalau aku si salib, boleh, tapi kepalanya di bawah. Dan kamu tahu dia mati dengan cara seperti itu. Saudara-saudara, dia tahu kehormatan salib. Dan dia tidak menghinakannya. Sebab dia tahu bahwa tempat yang mulia itu aku tidak layak. Aku mau disalib, kepala di bawah, gak apa-apa. Lalu semua orang berkata, kok bisa seperti ini? Bukankah Petrus inilah Petrus yang dulu penakut? Banyak omong, sombong. Saudara, saya berkata, disitulah iman yang sesungguhnya terjadi dan dipertontonkan kepada kita. Saudara-saudara, kesembuhan, mujizat bukan jaminan munculnya sebuah iman. Percayalah, jangan mengandalkan mujizat. Israel adalah bukti yang kita lihat. Tiap hari mana turun dari surga. Belum pernah terjadi sebelumnya. Itu pemeliharaan Tuhan. Mereka enggak ada air, minta air, Tuhan kasih air. Mereka melihat pertolongan mujizat dari keluar dari Mesir sampai menyeberang Laut Merah. Semua penuh mujizat, full of miracle. Tapi mereka terus bersungut-sungut, terus membantah, terus melawan Tuhan. Sampai akhirnya mereka enggak masuk Kanaan. Bahwa mereka tuh enggak sanggup. Kita lu enggak sanggup. Sedih deh teman-teman. Kalau ada orang menghakimi temannya seperti ini. Saya lihat ya dulu tuh ya pelayanannya luar biasa. Itu sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan. Enggak kurang apa-apa. Tuhan tuh kasih sama dia, sayang sama dia. Tapi hari ini kok dia bisa balik kayak gitu ya. Dia bisa jatuh kayak gitu ya. Sekali lagi ya. Melihat mujizat, mengalami mujizat bukan jaminan untuk seorang percaya kepada Tuhan. 10 orang kusta. Ketika Yesus lewat dari jauh, mereka berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Saudara-saudara, 10 orang itu disembuhkan dan Tuhan bilang, periksakanlah dirimu kepada imam besar. Dan imam besar berkata, kamu tahir, kamu sehat, kamu sembuh, sudah tidak kusta lagi. Alkitab menceritakan berapa orang yang kembali? Cuma 1 tok. Ding 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 ding, nyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus ngomong begini. Loh, tadi yang sembuhkan 10. Dan saat ini yang datang cuma 1 ini orang asing ini. Bukan orang Yahudi ini. Orang Yahudi gak ngerti terima kasih. Mereka pikir mengalami kesembuhan sama dengan artinya bisa mengekspresikan untuk penyembahan kepada enggak ada hubungannya Bapak Ibu. Makanya kalau kamu ada sempat orang menilai atau masa lalu kita menilai orang dengan cara seperti itu. Percayalah hari ini kamu berubah. Karena iman itu bukan iman yang dikerjakan oleh manusia. Bukan iman yang diusahakan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Betul Bapak Ibu? Iman adalah percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang menciptakan kita, yang menebus kita, dan yang menjamin, memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan menyediakan segala sesuatu yang lebih baik. Diulang-ulang Bapak Ibu dalam Injil Kasih Karunia.
Paulus saja ngomong, apa yang kamu tidak pernah lihat, belum pernah kamu dengar, apa yang belum muncul di dalam hati dan pikiran manusia, itu semuanya disediakan. Bilang amin, saudara. Amin. Kalau ngurusi permintaan kita, Tuhan tuh sakjane mau ngomong gini loh, sakjane loh ya. Ini kan gaya bahasa saya. Ya ampun, mentamu sedikit-sedikit. Ya ampun, mentamu cilik-cilik. Lawang semua yang kamu minta tuh sudah tak kasih no kamu kok lewat anakku Yesus Kristus kok. Dan kadang-kadang banyak orang merengek-rengek untuk hal yang kecil-kecil itu. Padahal Tuhan mau berikan kepadamu yang lebih besar, jauh lebih hebat. Amin. Jadi kesusahan hari ini jangan dipikin. Ngomong, Tuhan menyediakan yang lebih baik. Yes. Nek hidup kayak gitu Bapak Ibu, wentengi pol. Pol Bapak Ibu. Dan nanti kamu akan melihat bahwa iman itu bergerak bukan hanya di tengah-tengah kesuksesan, keberhasilan, berkat Tuhan, kesehatan, kesembuhan. Tapi iman juga bergerak di tengah-tengah situasi yang sulit. Karena iman yang sejati tidak peduli situasi. Dia akan bergerak membangkitkan api kehidupan di dalam setiap orang percaya. Dan sekarang mau tanya, nah Pak, iman sejati itu apa? 1. Roma 12 ayat yang ketiga. Tadi baru pendahuluan Pak Vincent. Ya, sekarang baru isinya. Tapi isinya percayalah, saya kira 10 menit cukup. Ya. Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara-saudara, ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada masing-masing itu ukurannya apa? Nah nih, ada orang yang baru percaya imannya itu iman anak-anak. Ya, bertumbuh imannya anak muda. Kemudian ini imannya yang dewasa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya ukuran iman itu cuma satu. Ya, Galatia 2 ayat 20. Ya, dimulai, hidupku bukannya aku lagi, ya, aku sudah tersalib dan mati bersama Kristus, ya. Namun hidup yang kuhidupi hari ini adalah hidup karena iman kepada Anak Allah. Dan dalam bahasa Inggrisnya, the faith of the Son of God. Imannya Yesus. Jadi kalau kamu sudah mati bersama Yesus dan kamu dihidupkan bersama-sama dengan Yesus. Dan hidupmu bukannya kamu lagi tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Itu termasuk imannya Yesus dikaruniakan kepada kita. Dan imannya Yesus itu bukan iman yang meminta bahwa itu terjadi dan harus terjadi. Tapi iman yang menyerah kepada kehendak Bapa di surga. Ini keren Bapak Ibu. Di mana Yesus minta dan tidak dijawab. Kan aneh toh? Yesus minta kok tidak dijawab seperti permintaannya. Sebagai manusia loh Bapak Ibu. Ada yang tahu? Saat di taman Getsemani. Disitulah dia punya satu permintaan kepada Bapaknya. Dan dia ngomong. Saya saja nenek ngomong ini gegel Bapak Ibu. Karena jujur saya ada di dalam pergumulan yang seperti yang Yesus rasakan. Dan saya gak mungkin tahan.
Di tengah-tengah stres, depresi yang tingkat dewa itu, tingkat tinggi itu. Dia ngomong sambil mencucurkan keringat darah Bapak Ibu. Iya Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Kayak nggak sanggup aja Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu. Tapi ini iman. Tapi bukan kehendakku. Tapi kehendakmu Bapak. Dan kemudian dia bangkit berdiri dan menemui murid-muridnya. Inilah waktunya untuk anak manusia diserahkan. Murid-muridnya waktu itu tidur. Disuruh bertahan untuk berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Nggak sanggup Bapak Ibu. Tapi Yesus sanggup untuk kita. Dia menyelesaikannya Bapak Ibu. Dan permintaannya tidak didapati seperti yang dia maksudkan. Kehendak Bapa, dia harus naik ke atas kayu salib dan dia rela. Dan saya percaya iman jemaat JKI Puri Marina itu imannya kayak gitu Bapak Ibu. Amin. Tenang, sungguh. Jadi kalau Anda berharap tidak mendapatkan apa yang Anda harapkan, lihat kehendak Bapa. Karena Bapa menyediakan yang terbaik buat kamu, yang hari ini kamu mungkin gak ngerti. Percayalah. Terlalu jauh pikiran kita untuk menjangkau rancangan-rancangan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Wes, menyerah aja di tangan Tuhan. Saya tuh mau menggunakan satu kalimat ini. Kalau mau remuk di tangan Tuhan, itu jauh lebih baik daripada kamu baik tapi di luar tangan Tuhan. Di dunia ini. Ini bukan bahasa yang benar ya. Ini agak apa ini? Hiperbolis. Tapi saya mau menyatakan itu. Ada enggak tokoh-tokoh iman yang seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Sadrah Mesah Abednego dia bilang, kalau Tuhanku tidak menolong aku, jangan harap aku menyembah dewa Tuhanmu. Itu iman yang kayak apa? Saudara Abraham, bapak orang beriman, di mana kisahnya? Karena ketika bapak Abraham mendengar suara Bapa di surga, aku mau anakmu yang tunggal engkau korbankan di Gunung Moria. Saya mau tanya nih, bapak-bapak di sini kalau punya anak, Tuhan ngomong begitu, kamu bilang ini suara Tuhan atau enggak ya? Jangan-jangan suara saya sendiri, ini suara setan. Kita ngerti kan, Tuhan benci ada orang yang membunuh. Ini kok disuruh bunuh? Bunuh anaknya dewe mana? Tapi Abraham percaya, itu kan namanya orang gila. Memang orang Kristen itu orang gila Bapak Ibu. Tapi argumentasi imannya dia, wah saya merasa itu surprise banget. Di dalam hati Abraham tuh ngomong gini, lawang dari mati haid itu istilahnya mati pucuk ya. Mati pucuk gak ada harapan, Tuhan kasih benih aja bisa hidup kok. Jadi Ishak kok. Nah sekarang ini jasadnya ada, tubuhnya ada. Jadi kalau saya bunuh, tenang aja. Tuhan pasti bisa menghidupkan. Masuk akal Bapak Ibu? Alasannya untuk percaya itu loh. Lawang tuh dulunya nggak ada jasadnya aja, Tuhan kasih kok. Sekarang ada jasadnya, nanti tak patahnya Tuhan bangkitkan lagi. Itu pikiran Abraham waktu itu. Tapi buat saya Bapak Ibu, itu iman yang betul-betul nggak bisa kita kerjakan kalau bukan dikaruniakan oleh Tuhan. Makanya saya berkata prinsip yang pertama iman yang sejati adalah iman yang dikaruniakan. Bukan iman yang diusahakan. Amin Bapak Ibu.
Apakah Bapak Ibu menerima karunia iman itu? Angkat tanganmu dan berkata, yes, amin. Nah, iman yang seperti itu Bapak Ibu saya mau mengatakan, akan mampu melewati gunung dan lembah. Sadhu Sudar Singh itu, jubah kuning ya, dia diutus Tuhan orang India, Tibet. Dia ngomong begini, kan dia bapak misinya, orang Tibet. Dia ngomong gini, saya diutus Tuhan kemana saja, saya siap. Ke neraka pun saya siap. Asal Yesus bersama dengan saya merasa aman. Iman yang seperti apa itu, Bapak Ibu? Itu iman yang gila-gilaan, abis-abisan. No reserve. Tidak ada cadangan sama sekali. No. Nih Tuhan hidupku di tanganmu. Aku berikan. Aku menjalani. Aku percaya. Yang baik saya tahu itu baik. Tapi yang jelek sekalipun aku alami. Itu pasti akan baik di tangan Tuhan. Iman. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Seorang seperti. Ini yang nomor 2 ya. Iman memang bertumbuh. Renungan hari ini, Roma 10 ayat 17, bertumbuh melalui mendengar firman. Jadi begini, iman Yesus dikaruniakan seketika, ketika kita percaya dan lahir baru. Tetapi pemahamannya, bertumbuhnya sesuai dengan pemahaman. Jika kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kita. Makanya harus dengar firman terus, supaya iman yang dikaruniakan itu bisa bekerja secara maksimal dalam diri kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang kedua, iman yang sejati tadi yang pertama adalah iman yang dikaruniakan. 2, iman yang tertuju kepada kehendak Allah. Ya, tadi saya sudah jelaskan, Lukas 22 ayat 42, Yesus bilang, bukan kehendakku, tapi kehendak. Tenang Bapak Ibu. Ya. Sebab apa? Sebab Yesus tahu bahwa Bapa menyediakan segala sesuatu yang lebih baik. Coba kalau Yesus gak mau disalib, apakah dia akan dibangkitkan dari kematian? Gak bisa. Syarat kebangkitan hanya satu, lewat kematian. Dan Yesus sudah mengambilnya. Ya, saudara, jadi iman yang tertuju kepada Tuhan. Nah, saya memberi contoh yang terakhir, Paulus. Ya, 2 Korintus pasal 12, ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Saya ceritain aja deh. Paulus ada duri dalam daging. Memang banyak tafsiran tentang duri dalam daging. Nah, salah satunya adalah matanya rabun. Ya, dia ini rasul yang menulis, dia ini rasul yang memberitakan Injil. Ya, tapi kalau rabun nggak bisa Bapak Ibu ya, itu sangat menghalangi. Nah, dia berdoa 3 kali. Aku sudah berseru kepada Tuhan supaya iblis mundur daripadaku. Karena dia percaya duri dalam daging itu bukan datang dari Tuhan loh ya. Duri dalam daging itu dari iblis. Ya. Tapi jawab Tuhan ayat yang ke-9. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu ingin menikmati kuasa Tuhan yang sempurna? Jangan merasa diri gagah, jangan merasa diri hebat. Seperti berenang tadi, kalau kita merasa kuat untuk melawan air sehingga kita bisa terapung di air. Pada saat kita belajar berenang, tenggelam kita. Tapi justru ketika kita tenang, ketika kita diam, ketika kita tidur aja di atas air, kita mengapung. Kenapa? Karena air mengangkat kita. Demikian juga kamu di dalam Tuhan. Ya, kadang-kadang kita nggak memahami. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Tidak menjawab doa kita. Kenapa saya mesti begini terus?
Saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Jangan putus asa. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu. Percayalah kepada Dia karena segala sesuatu yang baik sudah disediakan bagi kita. Sampai akhirnya Paulus berkata dengan penyerahannya, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di dalam kelemahan, kuasa Kristus sempurna. Dan puji Tuhan kalau hari ini engkau begitu lemah. Engkau begitu tidak berdaya. Engkau tidak bisa menunjukkan kehebatanmu. Karena disitulah Tuhan akan bekerja untuk menunjukkan betapa Dia baik bagi kamu. Dia mengasihi kamu. Dia memberikan kemurahan kepada kamu. Mengalir berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan engkau. Amin. Amin. Dan ayat yang terakhir 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Ini ayat yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yes, amin. Ayat 8, dalam segala kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihembaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya. Sebab kami yang masih hidup ini terus sekarang kepada maut karena Yesus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Oke, sekarang ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama, ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Saudaraku, pagi ini saya mau mengatakan, di dalam Yesus, jemaat JKI Puri Marina, saya dan saudara semua memiliki roh iman yang sama. Ya, amin, amin. Karena iman yang dikaruniakan kepadamu adalah iman dengan standar iman Yesus. Yang berserah, bersandar hanya kepada kehendak Bapa di surga atas kehidupan kami. Itu sebabnya jangan pernah berkata buruk untuk hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Karena kami tahu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang kita hadapi. Dan kemuliaan Tuhan atas Bapak Ibu, Saudara semua dan gereja ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, tim musik bisa maju ke depan.